Yeah, good morning, everyone. I'm very happy to be able to I wrote about the project course of important phase of construction management. In this research, I investigate the often overlooked project composition process and highlight its importance in ensuring the overall success of a construction project, especially focusing on the PME land tower project, analyzing the important step involved in the phase, such as project development with Microsoft Project and Navisworks BIM. So I will explain with bahasa. Ini ada artikel Develop Project Management Project PMI berbasis teknologi BIM dan project dengan metode Gantt chart, di mana pada abstrak kita mengambil inti yaitu dari perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya manusianya. Mana dengan keywordnya di sini ada project management, Gantt chart, dan BIM. Untuk pendahuluan kita ini menjelaskan terkait perkembangan teknologi dan perkembangan teknologi dan pembangunan proyek di konstruksi Indonesia dengan mengalami kemajuan yang tinggi. Nah, di sini metode yang diambil yaitu metode Gantt chart pada proyek PMI itu ya, dengan merepresentasikan visual grafis yang digunakan untuk menginformasi sebuah proyek. Ini kan intinya adalah pengembangan manajemen proyek ya. Jadi untuk metodenya yang diambil adalah metode Gantt chart, di mana bisa lihat pada data yang saya dapatkan dalam hasil observasi yaitu rencana penjadwalan proyek yang ada di proyek PMI Jakarta. Nah, metode penelitian saya lakukan di pembangunan PMI gedung PMI Jakarta dengan fungsi sebagai layanan kesehatan ya di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat. Nah, lanjut di sini ada tampilan dari bagian akhir tahapan penelitian, di mana yang pertama adalah pengenalan lingkungan proyek, observasi, wawancara, dan analisis dokumen proyek. Nah, dari metodenya itu kita mengidentifikasi aktivitas proyek dan proses proyek untuk menentukan waktu yang efisien. Yang kedua ada BIM, Building Information Modeling, untuk visualisasi metode pekerjaan pelaksanaan yang efisien dengan yang terintegrasi dengan Microsoft Project itu sendiri. Selanjutnya untuk hasil pembahasan, dengan melibatkan dua software aplikasi itu, kita dapat menggambarkan metode pekerjaan dan waktu yang diperlukan. Di mana di sini pertama ada Microsoft Project. Ya, ini adalah Microsoft Project pada proyek gedung PMI ya. Saya lihat di sini ada tampilan Gantt chart-nya. Dan juga ini adalah alur dari pekerjaan per itemnya. Nah, pada proyek PMI ini di Microsoft Project-nya itu kan terdapat start, finish, dan juga template. Ini itu merupakan alur kerja dan juga durasi pekerjaannya. Nah, di sini ada Gantt chart. Gantt chart merupakan bar diagram ya, diagram alur dari pekerjaannya, di mana untuk tulis merah ini merupakan lintasan kritis yang ada pada pekerjaan di gedung proyek data center. Jadi, nah, karena dengan adanya Microsoft Project ini, kita dapat langsung mengetahui itu lintasan kritis yang dikerjakan, yang diperlukan dan dikonsernkan dalam proyek PMI itu apa. Jadi, prioritinya adalah ke pekerjaan yang terdapat di lintasan kritis ini. Begitu. Nah, selanjutnya di sini ada BIM Navisworks. Nah, BIM Navisworks ini merupakan perangkat sebagai pengembangan dari manajemen proyek PMI itu sendiri, yang dimana ini tuh meninjau model 3D dalam konstruksi proyek konstruksi dan juga desainnya. Nah, bisa dilihat pada gambar, ini merupakan penjadwalan Navisworks yang udah terintegrasi di Microsoft Project. Maksudnya adalah jadwal yang ada di Navisworks ini merupakan jadwal yang ada pada Microsoft Project. Jadi Microsoft Project jadwalnya itu diinput ke Navisworks. Kemudian jadilah seperti ini. Kedua di sini adalah ada hasil uji coba dari kedua softwarenya. Nah, ini bisa dilihat ya untuk contoh uji coba hasil ininya. Di mana di sini, nah, bar-bar bawah ini merupakan jadwal dari Microsoft Project dan juga yang tampilan ini merupakan tampilan dari Navisworks-nya. Jadi yang ini semua terintegrasi. Saya lihat dari tahapan fondasi, pemasangan pagar, hanya dari persiapan, fondasi struktur bawah,
MTC, sampai juga menyentuh struktur atas. Mungkin sekian. Nah, mohon maaf. Nah, untuk penutup ya, ini merupakan penjelasan aja. Kesimpulannya adalah software ini merupakan software penunjang, dua software penunjang pendukung yang ada di proyek PMI, di mana Microsoft Project-nya sebagai penentuan durasi dan juga lintasan kritis dengan bar chart, dengan Gantt chart. Lalu yang kedua ada Navisworks sebagai visualisasi real time yang terjadi pada bangunan gedung yang menunjang tenaga profesional dalam membantu produktivitas pekerjaan. Nah, berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan ya dalam penyusunan artikel ini, di mana ada dari UNIF. Mungkin so that's it yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan dan penyebutan kata mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.